warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 11 SMA kelompok 3 akan menjelaskan tentang materi sistem upah. Saya Fatul Aini, saya Gaila Gustina, Saya Azif Gustio Saputra. Saya Nurhaliza. saya Andian Yulia Gafar, saya Cantika Prilia. Berikut penjelasannya. Nah, sistem upah terbagi atas 3 bagian. Yang pertama, jenis upah. Yang kedua, upah minimum. Dan yang ketiga, Dewan Pengupahan. Dewan Pengupahan dibagi lagi atas 3 bagian. Yang A, Dewan Pengupahan Nasional. Yang B, Dewan Pengupahan Provinsi. Dan yang C, Dewan Pengupahan Kabupaten atau Kota. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, sistem upah yaitu hak bekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan undang-undang, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarga atas suatu pekerja atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Yang pertama, jenis-jenis upah. Menurut Undang-Undang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2003, sistem upah dibagi 3, yaitu yang pertama, sistem upah menurut satuan waktu. Nah, sistem upah menurut satuan waktu terbagi juga menjadi 3. A. Upah per jam, contohnya tukang pijit. B. Upah harian, contohnya tukang cat. C. Upah bulanan, contohnya pegawai toko pasar. Yang kedua yaitu sistem upah borongan, contohnya orang yang memborong proyek pembangunan rumah dan konstruksi jalan. Yang ketiga, sistem upah bagi hasil, contohnya ketika kita bekerja pada suatu perusahaan atau usaha kuliner, kita bisa memberikan modal pada orang tersebut. Kemudian, orang tersebut dapat menjalankan usaha kita dan didapatkan laba bersih atau keuntungan bersih dari suatu usaha tersebut. Keuntungan bersih tersebut bisa kita bagi 2 pada sang pekerja. 2. Upah minimum. Upah minimum adalah suatu standar minimum upah yang diberikan secara layak kepada pekerja yang didasarkan pada kebutuhan hidup layak. Gubernur wajib menetapkan upah minimum provinsi atau UMP dan upah minimum kabupaten atau kota dengan melihat kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan menggunakan data dari BPJS. Upah minimum sendiri bisa kita katakan seperti UMR atau upah minimum regional. Maka dari itu tentu saja UMR di berbagai kota itu berbeda-beda. UMR di kota Palembang tidak sama dengan kota Jakarta maupun Yogyakarta karena dilihat dari kondisi ekonomi ketenagakerjaan yang ada di dalamnya. 3. Dewan Pengupahan. Menurut keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 107 tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan, Dewan Pengupahan adalah suatu lembaga non-struktural yang bersifat tripartit. Dewan Pengupahan terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, 1. Dewan Pengupahan Nasional atau DPNAS. DPNAS dibentuk oleh Presiden. Lembaga ini bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam rangka perumusan kebijakan pengupahan dan perkembangan sistem-sistem pengupahan nasional. Dalam menjelaskan tugas, DPNAS bekerja sama dengan pemerintah, pihak swasta, dan pihak-pihak lain yang terkait. Keanggotaan DPNAS terbagi menjadi 4. Yang pertama, unsur pemerintah. Yang kedua, serikat pekerja atau buruh. Yang ketiga, perguruan tinggi. Dan yang keempat, pakar. Selanjutnya B. Dewan Pengupahan Provinsi. Dewan Pengupahan Provinsi atau DPPROV dibentuk oleh Gubernur ke Pemprov yang ingin memberikan saran dan pertimbangan kepada Gubernur dalam rangka yang pertama penetapan upah minimum provinsi atau UMP. Yang kedua yaitu penetapan upah minimum kabupaten atau kota atau UMK. Yang ketiga penerapan sistem pengupahan di tingkat provinsi. Selain itu, DPPROV juga berfungsi menyiapkan bahan perumusan pengembangan sistem pengupahan nasional. DPPROV bekerja sama dengan pemerintah, lembaga swasta, dan pihak-pihak terkait yang dianggap perlu. Keanggotaan DPPROV terdiri dari pihak pemerintah, organisasi pengusaha, serikat pekerjaan atau serikat buruh, dengan komposisi 2:1:1. Selanjutnya, yang C, Dewan Pengupahan Kabupaten atau Kota. Dewan Pengupahan Kabupaten atau Kota, Depenkop atau Depenko dipimpin oleh Bupati atau Wali Kota.
Tugas Depenkop atau Depenko adalah memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati atau Wali Kota dalam rangka 1. Pengusulan upah minimum kabupaten atau kota UMK dan atau upah minimum sektoral atau kabupaten atau kota UMSK. 2. Penyerapan sistem pengupahan di tingkat kabupaten atau kota. Selain itu, Depenkop atau Depenko juga bertugas menyiapkan bahan perumusan pengembangan sistem pengupahan nasional. Keanggotaan Depenkop atau Depenko terdiri dari unsur pemerintah, organisasi pengusaha, serikat pekerja atau serikat buruh. Keanggotaan dari unsur pemerintah, organisasi pengusaha dan serikat buruh dengan komposisi perbandingan 2:1:1. Untuk jumlah anggota dari perguruan tinggi dan pangkat komposisi disesuaikan dengan kebutuhan. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Jika ada kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf. Kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.